Sebelumnya salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mario Firman Simanullang dengan NIM 21002015 dari kelompok 3. Baiklah, saya sini akan mempresentasikan hasil dari materi saya tentang jenis tingkatan, klasifikasi keputusan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu jenis tingkatan klasifikasi keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Manajer sebagai pembuat keputusan adalah seorang pemecah masalah, yaitu dengan memilih salah satu dari alternatif-alternatif yang tersedia atau menemukan alternatif lain yang berbeda secara berarti dengan alternatif sebelumnya. Dalam manajemen keputusan ada beberapa jenis-jenis pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dari perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Keputusan strategis mengandung karakteristik khusus yang membedakan keputusan strategis dengan keputusan yang lain. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Lalu yang kedua, keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, keuangan, teknik. Keputusan ini diambil oleh manajemen menengah. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh. Beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis atau taktis ini adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek. Lalu yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Keputusan operasional sangat menentukan efektivitas strategis yang diambil oleh para manajer puncak. Keputusan operasional ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Keputusan ini biasanya diputuskan tanpa meminta pendapat dari pemimpin terlebih dahulu. Jadi langsung diputuskan saat itu juga. Contohnya customer service yang harus melayani setiap keluhan pelanggan dan memberikan solusi saat itu juga. Lalu kita beralih ke tingkat keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan otomatis. Pengambilan keputusan otomatis merupakan tingkatan pengambilan keputusan yang paling rendah atau sederhana. Penerapan pengambilan keputusan otomatis seringkali dijumpai pada penanganan peralatan yang bersifat mekanistik dengan menggunakan bantuan komputer. Misalnya pemrosesan produk dengan menggunakan peralatan yang terotomatisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan memoris. Keputusan ini diambil berdasarkan kemampuan seseorang mengingat wewenang dan tugas yang diberikan. Keputusan memoris dapat dilatih seperti halnya melatih binatang. Penerapan pengambilan keputusan memoris dalam organisasi adalah menyangkut keputusan terkait tugas wewenang. Yang ketiga, pengambilan keputusan kognitif. Pengambilan keputusan kognitif merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keberhasilan bergantung pada sejauh mana faktor lingkungan, pengetahuan, dan pengalaman menjadi perhatian saat pengambilan keputusan dilakukan. Menurut Dewi 2003 atau 2003, yang pertama itu tingkat strategis, bercirikan ketidakpastian dan berorientasi kepada masa depan. Keputusan ini menetapkan rencana jangka panjang yang mempengaruhi keseluruhan organisasi, contohnya seperti perluasan pabrik dan penentuan produksi atau sebagainya. Yang kedua, pengambilan keputusan tingkat taktis.
Tingkat ini berhubungan dengan kegiatan jangka pendek dan penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan. Bidang yang terkait dengan keputusan ini seperti perumusan anggaran, analisis aliran dana, penentuan tata ruang masalah, kepegawaian atau sebagainya. Yang ketiga, pengambilan keputusan tingkat teknis. Pengambilan keputusan teknis ini adalah suatu proses yang dapat menjamin bahwa tugas spesifik dilaksanakan dalam cara efektif dan efisien. Tingkat ini juga lebih menekankan pada fungsi pengawasan dan sedikit fungsi perencanaan. Lalu materi selanjutnya adalah klasifikasi keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Menurut Seagen SP, keputusan terprogram adalah tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin, dan organisasi biasanya menyangkut pemecahan masalah-masalah yang sifatnya teknis serta tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Biasanya langkah-langkah dan prosedur yang perlu ditempuh telah dituangkan dalam buku pedoman yang biasanya terdapat dalam organisasi yang dikelola secara rapi. Lalu keputusan tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak bersifat repetitif atau berulang-ulang, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Sebagai akibat keadaan demikian, para ahli belum mampu menyajikan teknik pemecahan yang sudah terbukti efektif di masa lalu, baik karena sifatnya yang baru itu maupun karena sukar untuk mengidentifikasi hakikatnya secara tepat. Keputusan yang tidak terprogram tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya operasional, akan tetapi menyangkut kebijaksanaan organisasi dengan dampak yang strategis bagi eksistensi organisasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang berasal dari luar atau eksternal. Yang pertama, kedudukan. Jabatan atau kedudukan seseorang dapat dilihat berdasarkan pangkatnya, apakah sebagai pimpinan atau bawahan, sehingga dapat ditentukan pantas atau tidaknya mengambil keputusan. Karena jika pimpinan yang mengambil, tentu ia telah berpengalaman dalam mengambil suatu keputusan. Jika sebaliknya seperti bawahan, tentu mereka belum berpengalaman dan belum lihai dalam mengambil suatu keputusan, sehingga jabatan atau kedudukan ini sangat berperan penting dalam mengambil keputusan. Yang kedua, masalah adalah hal yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari hal yang diharapkan atau direncanakan. Lalu situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita dan apa yang hendak kita perbuat. Yang keempat, pengaruh dari kelompok lain. Kelompok lain juga berpengaruh terhadap suatu keputusan dikarenakan kelompok lain atau organisasi mempunyai keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi lain, dan menyikapi masalah dan pengaruh kelompok lain juga dapat menjatuhkan organisasi serta mementingkan kelompok tersebut. Lalu, faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan meliputi 1. Kepribadian. Tingkah laku atau karakter seseorang dalam pengambilan suatu keputusan juga sangat berpengaruh, di mana sifat manusia ini beragam, ada yang tergesa-gesa dan juga ada yang berhati-hati dalam menetapkan suatu pilihan, sehingga kepribadian ini juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dan juga dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dan ketegasan seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, faktor pengalaman. Semakin banyaknya seseorang tersebut mengambil keputusan, maka ia akan berani dalam mengambil keputusan, dan hal ini juga berkaitan dengan keahlian yang dimiliki oleh pemimpin atau skill yang ia miliki karena pengalaman pernah dialaminya. Baiklah, itulah materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.